Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arlandita dengan NIM 2348 2011 28. Saya Dila Khairiyah dengan NIM 2348 20 11 10. Perkenalkan, nama saya Meliana Putri Ramadhani dan NIM 2348 20 11 21. Saya Irfan Purnama Hidayat, NIM 2348 20 11 18. Saya Rifki Falahuddin dengan NIM 23482011130. Saya Siti Ayu dengan NIM 2348 20 11 35. Kami dari kelompok 5 Farmasi 1C izin membahas tentang materi yang sudah kami diskusikan sebelumnya, yaitu tentang sistem saraf perifer dengan contoh penyakit neuropatik sensorik. Sistem saraf perifer, sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel-sel sensorik dan dari sel saraf motorik. Sistem saraf tepi (SST) yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Sel-sel sistem saraf motorik tersebut membawa informasi dari SSP ke organ, otot, dan kelenjar. Nah, jadi sistem saraf perifer ini adalah sistem pengendali tubuh yang terdiri dari sel-sel saraf dan organ tubuh. Nah, lalu dia diklasifikasikan menjadi bagian saraf tepi dan sistem saraf pusat. Dan sistem saraf tepi itu terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Lalu sel-sel sistem saraf sensorik itu mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Nah, jadi itu tuh dari organ dalam dan dari organ Selanjutnya luar. ada patofisiologi. Disfungsi akson motorik karena tidak adanya keterlibatan saraf sensorik atau feature demyelinasi. Patofisiologi melibatkan proses yang dimediasi antibodi terhadap Neuropatik antigen sensorik. Neuropatik gliosida sensorik pada mengacu aksolema pada sejumlah dan penyakit yang infiltrasi mengakibatkan limfositik hilangnya yang sangat sensasi di sedikit. seluruh tubuh. Selubung Secara mielin tetap kolektif, utuh dan neuropati makrofag sensorik menyerang dapat kelenjar disebabkan dan oleh via berbagai lokasi kondisi. antara akson Contohnya dan pada pasien aksolema diabetes mellitus, sel Sichuan. kondisi di Hal mana ini neuron sel-sel mengakibatkan saraf penurunan mengalami klinis yang kerusakan. cepat pada pasien, Kondisi ini dapat namun diikuti mempengaruhi dengan satu saraf, pembalikan kegagalan mononeuropati, konduksi yang dua cepat, saraf atau yang lebih di mengarah pada area yang perbaikan berbeda, difungsi multiple neurologis. mononeuropati, ataupun beberapa saraf polineuropati. Penyebab terjadinya penyakit neuropati sensorik sangat beragam, mulai dari cedera hingga penyakit tertentu, seperti diabetes, infeksi virus atau bakteri tertentu, dan penyakit autoimun. Penyakit-penyakit tadi pada umumnya akan merusak sistem saraf sensorik. Gejala yang mungkin akan timbul pada penyakit neuropati sensorik yaitu seperti mati rasa ataupun kebas di bagian tangan atau kaki, perubahan pada sensor rasa seperti merasakan nyeri yang parah,
merasakan sensasi terbakar, rasa seperti sedang memakai kaos kaki atau sarung tangan, hilangnya kemampuan kondisi tubuh, hilangnya refleks tubuh. Selain kondisi tersebut, neuropati juga bisa disebabkan oleh sejumlah faktor lain, seperti kekurangan asupan vitamin B1, B6, dan B12, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, terpapar racun atau mengonsumsi makanan yang beracun, misalnya makanan laut yang mengandung merkuri. Baik, di sini saya akan membahas tentang pencegahan neuropati, yaitu sebuah kondisi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup kita secara signifikan. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mengurangi risiko terkena penyakit neuropati. Yang pertama yaitu sangat penting untuk mengatasi kondisi yang mendasari seperti diabetes, alkoholisme, atau rheumatoid arthritis. Ini merupakan langkah awal yang krusial. Yang kedua yaitu kita perlu menerapkan gaya hidup sehat, seperti mengonsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak adalah contoh bagus untuk menjaga kesehatan saraf. Juga penting untuk memastikan asupan vitamin B12 yang cukup dengan mengonsumsi daging, ikan, telur, dan makanan rendah lemak. Selanjutnya, berolahraga secara teratur, minimal 30 menit hingga 1 jam, 3 kali seminggu dapat membantu menjaga kesehatan saraf kita. Yang keempat yaitu hindari gerakan yang dapat menyebabkan kerusakan saraf, misalnya gerakan berulang, posisi kaku yang terlalu lama, paparan bahan kimia beracun, serta merokok dan konsumsi alkohol yang berlebih. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan sirkulasi darah dan udara yang sehat, penting untuk berhenti merokok. Terakhir, hindari konsumsi kafein berlebih untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Dengan mengikuti langkah-langkah berikut, kita dapat meminimalkan risiko terkena neuropati dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Beberapa metode pengobatan yang umumnya dilakukan oleh dokter untuk mengatasi kondisi neuropati, termasuk ke dalam terapi farmakologi, yaitu pemberian obat seperti obat pereda nyeri, antidepresan, antikoagulan, suplemen vitamin B kompleks, dan obat golongan opioid. Tujuan pemberian obat-obatan imunospersan untuk meredakan respon imun yang berlebihan. Jika penyebab neuropati adalah karena saraf terjepit atau mengalami penekanan, maka harus segera dilakukan operasi. Serta ada beberapa prosedur khusus yang harus diikuti oleh pasien neuropatik sensorik ini. Contohnya yaitu seperti fisioterapi, terapi okupasi, terus transcutaneous electrical nerve stimulation atau disingkat dengan TENS. Dan selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi. Terapi ini meliputi pola hidup sehat, contohnya seperti olahraga rutin, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, menghentikan kebiasaan merokok, dan menjaga kadar gula darah dalam tubuh, terutama bagi penderita diabetes.